Ya, assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan kembali membahas inovasi hipotenusa agar kalian bisa lebih hebat dari pro player gitu ya. Di sini kita ada contoh bagus gitu, gimana ada tiga hyper, meta tiga hyper ya, Gusion, Karina, dan Argus di sini. Tapi Gusion tidak jadi di sini hanya dua double hyper gitu ya. Kita akan lihat contoh pertandingannya. Di sini sebenarnya pilot si Gusennya ini, teman-teman sekalian, itu udah saya suruh hyper juga, jadi pakai 3 hyper, tapi nggak berani, katanya takut terlalu jauh buatnya. Jadi kita hanya dual hyper, yaitu Karina dan Argus gitu. Di sini meta dual hyper ini sangat efektif ya untuk menghancurkan base secara cepat gitu ya. Sekalipun lawan kita ibaratnya mekaniknya bagus, chemistry-nya bagus, kita akan lihat buktinya di sini. Kita percepat. Di sini kita jangan lupa untuk memperhatikan hipotenusa ya. Dihajar aja. Kita jadi tumbal. Ternyata mereka memang chemistry-nya bagus ya, kompak. Di sini kita incar mimikry dulu. Jangan lupa fokus hipotenusa. Apa itu hipotenusa? Hipotenusa adalah garis yang menghubungkan dua base antara base kita dan base musuh dengan jarak yang terdekat. Nah, itu kuncinya di situ ya. Kunci inovasi ini, sehingga hypernya bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Yang penting disisakan satu untuk jaga tengah mid lane ya. Nah, dengan dual hyper kita bisa semena-mena mengkontes lord ataupun turtle gitu ya. Di sini terjadi sedikit war ya. Di sini kita point kill masih kalah, tapi God udah unggul ya. Nah, kan seperti saya bilang, dual hyper itu bukan berarti kita God akan selalu tertinggal karena adanya dual retribution. Buktinya ini God bisa unggul sekalipun nggak terlalu jauh ya, cuman beda hampir 1000 ya. Nah, point kill udah mulai tersusul juga kan. Tergantung tekniknya, saya bilang kan. Kita incar, hipotenusanya kita hajar dulu. Jadi teori-teori Profesor KB itu kurang tepat ya tentang masalah buff, masalah apa. Yang penting itu hajar dulu aja mekanisme ininya, hipotenusanya. Di situ kan tengah udah dapat, kita terbuka makro bebas ini. Ya, pertandingan ini tidak akan lebih dari 15 menit ya. Karena kita pakai dual hyper. Apalagi kalau 3 hyper, kalau tekniknya betul akan semakin cepat menuju kemenangan kalau tekniknya betul. Tapi kalau tekniknya salah akan mempercepat terjadinya kekalahan gitu. Poin pentingnya di situ aja. Jadi bukan gimana menang-menangan God, point kill atau MVP, bukan. Pro player sejati itu gimana caranya memandu core-nya, itu memandu supaya timnya itu bisa mengeksekusi base secara efektif dan efisien gitu. Ya, di sini kita berhasil buying time. Hajar-hajar aja. Lihat bagaimana dengan mudahnya ketika makro kita kuasai, kita akan bisa bolak-balik menuju jungle lawan ya. Di sini terjadi sedikit pembalasan serangan demi serangan, dibalas lagi. Cownya lumayan bagus itu mekaniknya ya. Bagus, bukan lumayan. Di sini kita incar fokus tengah, jangan lupa. Apa di sini kita pakai jadi tumbal ya, atau berserk push sebagaimana video-video sebelumnya. Teknik berserk push. Jadi satu nyawa dibalas dengan satu nyawa lagi plus turret. Kalau enggak, satu nyawa dibalas turret aja gitu. Di sini kita berhasil kontes lord, mengambil lord, hajar. Iya, terlalu nafsu ya. Ya, di sini kita sepertinya lot menjadi sia-sia. Setidaknya base belum kesentuh ya. Kalau udah tersentuh secepatnya kita eksekusi, tapi nggak apa-apa.
Inner turret udah habis, base udah kesentuh. Saatnya untuk gimana cara mengeksekusi base secara cepat dan efektif. Bayangkan menit 12 semua mereka udah gundul ya. Makanya ini teknik dual hyper ini sangat efektif untuk menghancurkan gameplaynya Blacklist ya. Tim-tim kuat karena mereka akan dibuat bingung. Sebenarnya meta double hyper atau double retribution ini bukan barang baru ya, tapi sudah digunakan sejak 3 tahun yang lalu kalau di Mobile Legends, yaitu kalau nggak salah timnya Star Edge ya, ketika melawan EVOS Esport ya, itu zamannya Just No Limit sama Aura masih belum kawin. Nah di end kan ya, seperti itulah. Semoga ada menginspirasi kalian, dan jangan lupa kalian harus menjadi bos yang bisa membuat game yang lebih hebat brandingnya dari Mobile Legends ya, atau setidaknya kalian jadi player yang lebih hebat dari pro player sekarang.